Oke, perkenalkan nama aku Ali Subhansini. Di sini saya mau menunjukkan hasil pekerjaan saya pada checkpoint 2 di hari keempat, yang dimana materinya masih sama yaitu Prisma Transaction. Di sini saya menambahkan suatu function add stock pada stock controller, yaitu gunanya untuk menambahkan stok dari beberapa supplier sekaligus. Oke, di sini saya pakai update satu apa namanya variabel update yang diambil dari rect body, yang dimana update sendiri ini eh, adalah sebuah array. Contohnya seperti ini, dia ada dua data dengan jumlah dua, lalu untuk produk ID-nya nanti apa, dan untuk supplier ID-nya nanti apa, seperti itu. Lalu saya pakai try catch, dan di sini saya langsung menggunakan eh, transaction secara langsung di sini, lalu menggunakan pulangan karena di sini kan datanya ada, oke, di sini ada dua, jadi nanti item yang pertama atau data yang pertama ini akan dijalankan terlebih dahulu melalui proses yang ada di sini. Yang pertama yaitu pengecekan terlebih dahulu apakah jumlahnya lebih dari 0 atau tidak. Jika kurang dari 0 akan ini harusnya dari keluar itu masih. Ketika dia negatif, dia akan muncul pesan jumlah tidak boleh negatif. Lalu berikutnya mencari apa namanya ID dari produk dan ID dari suppliernya, karena pada job saya sendiri itu seperti ini. Jadi untuk produknya itu eh, punya hubungan kuat sama suppliernya. Jadi ketika produk satu, suppliernya itu juga harus satu. Ketika produk kedua itu suppliernya harus dua. Ketika produk yang ketiga, suppliernya harus satu. Jadi sudah ditentukan dari awal kalau produk ini tuh suppliernya ini, produk ini suppliernya ini, seperti itu. Jadi saya eh, melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah produknya ini ada atau tidak, dan apakah apa ya namanya sama dengan yang ditentukan atau tidak. Dan ketika eh, produknya itu semisal tidak ada atau tidak sesuai, maka akan muncul error berikut bla 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 seperti ini. Dan ketika nanti sudah lolos akan masuk ke bagian update. Di sini melakukan update, saya cari untuk ID pada stoknya ini. Produk ID ini karena kan tadi sudah diambil ya, yang dimana nanti kan diambil produk ID-nya dulu lalu suppliernya. Ketika sudah berhasil, misal produk ID-nya satu dan suppliernya satu dan lolos dari pengecekan ini, data produk tadi sudah tersimpan untuk ID, quantity, produk ID, dan supplier ID ini sudah tersimpan pada variabel produk, dan saya gunakan ID-nya sebagai parameter untuk mengubah datanya tadi. Yang dimana nanti yang saya ubah adalah quantity dari ID yang ada pada quantity dari data yang ber-ID eh, yang terdaftar pada produk tadi. Oke, saya contohkan saja secara langsung pada posisinya. Ketika ini kan eh, kuantitinya kan 12, lalu untuk yang produk kedua ini juga 12.
dengan nanti saya masukkan data berikut ini dengan namun atau jumlahnya 2, produk ID 1, store 1, produk 2. Ini sudah benar ya untuk produk 1 dan produk 2 ini suppliernya sudah benar. 1212 sudah benar. Yang kita perhatikan nanti adalah jumlahnya nanti atau kuantitinya nanti. Harusnya ketika eh, ini dijalankan, kuantitinya berubah menjadi 14 untuk keduanya. Oke, kita coba ya. Ini sudah saya, ini sudah saya jalankan dan muncul eh, message update berhasil. Dan ini akan saya refresh apakah berubah atau tidak. Dan ini sudah berubah ya. Jadi ini sudah membuktikan kalau eh, update telah berhasil seperti itu. Ini berikutnya saya mau menunjukkan untuk eh, ini. Kan tadi kan saya bilang kalau ini sudah memiliki hubungan kuat ya seperti produk 1 ini suppliernya harus 1. Bagaimana kalau saya ubah nanti supplier di supplier 2 seperti itu? Nanti saya akan coba. Dan ini hasilnya. Ketika saya jalankan untuk produk 1 dengan supplier 2, akan muncul masih seperti ini, produk tidak terdaftar untuk supplier 2. Jadi eh, kalau dari suppliernya sudah beda, maka eh, ini tidak jalan. Coba saya refresh ini. Tidak dijalankan. Jadi tidak untuk semuanya sendiri tidak menambah seperti itu. Gimana kalau ini aku benarkan ya, coba saya coba lagi. Bagaimana kalau supplier untuk yang data kedua ini saya benarkan? Ini kan saya salah ya, list 3. Oke, saya coba jalankan. Ini hasilnya karena yang satu tadi salah maka muncul message seperti ini. Bagaimana dengan datanya? Tidak menambah ya meskipun eh, untuk data yang kedua ini sudah benar. Produk ID 2 dan sebenarnya juga 2. Ini sudah benar. Lalu untuk jumlahnya 2 tidak negatif. Jadi ini juga harusnya benar dan harusnya jalan. Tapi karena ini saya pakai transaksi di mana eh, karena yang data pertama ini gagal, maka yang kedua akan dinilai juga gagal. Sehingga eh, perintah yang untuk data yang kedua meskipun benar tidak dijalankan. Jadi kesimpulan dari transaksi ini ketika eh, terjadi apa ya? Kan transaksi ini digunakan untuk melakukan beberapa operasi basis data secara bersamaan. Ada bisa 2, 3, atau 4 data sekaligus yang ingin dimasukkan pada eh, data sesuatu data gitu. Nah, di sini sudah terbukti kalau ketika yang pertama gagal, maka yang kedua tidak akan dijalankan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk eh, pertemuan kali ini. Terima kasih.